Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawan, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan berkah kepada kita, baik ketika kita hidup di dunia yang sementara ini ataupun nanti di yaumil akhir, di akhirat kelak hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjawab sebuah pertanyaan dari salah seorang saudara kita yang ditanyakan kepada saya melalui WhatsApp. Apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa benar Nabi Muhammad SAW melarang laki-laki menutup mulutnya saat sholat? Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Saya yakin saudara kita ini pernah mendengar ataupun membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana di dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang menutup mulutnya di dalam sholat. Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyughatti ar-rajul fahu fis shalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan, menutup mulutnya di dalam sholat. Berdasar kepada hadis ini, maka hukum dasar dari menutup mulut di dalam sholat ataupun setengah wajah kita pakai cadar adalah dilarang. Kenapa dilarang? Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, tidak etis, tidak bagus, tidak elok dipandang. Bagaimana mungkin kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi kita menutup wajah kita? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid." Hai anak Adam, kalau kalian mau masuk masjid, ambil pakai pakaian yang paling indah. Kalau kita mau beribadah, maka pakai pakaian yang paling bagus, yang paling baik, yang paling indah menurut kita. Kan begitu aturannya. Artinya kalau kita mau sholat, ya berarti kita harus sopan, harus terlihat lebih indah. Itulah kenapa sebelum sholat kita dianjurkan bersiwak, gosok gigi, kalau perlu mandi setiap mau sholat. Sebelum sholat mandi, biar kita kelihatan bersih, biar kita benar-benar suci ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alasan pertama, tidak etis, tidak elok, tidak indah dilihat kalau kita menutup wajah kita padahal kita sholat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan bertemu dengan Allah, bertemu dengan bupati saja, dengan gubernur saja, dengan presiden saja, kalau kita tutup wajah, maka kita dianggap tidak sopan, tidak menghargai mereka. Apalagi kalau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kata para ulama, dulu orang-orang Majusi kalau beribadah, itu mereka menutup sebagian wajahnya, seperti orang pakai cadar. Inilah alasan, biar kita tidak sama dengan orang Majusi, maka kita sholat jangan tutup wajah, jangan pakai cadar, jangan tutup tangan ke mulut. Mungkin dua alasan inilah yang pada akhirnya memunculkan hadis ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang siapapun, baik laki-laki ataupun perempuan, kalau sholat jangan tutup mulutnya, jangan tutup wajahnya. Memang orang-orang Arab itu, baik laki-laki ataupun perempuan,
pada zaman Rasulullah SAW itu punya kebiasaan. Salah satu kebiasaannya adalah menutup wajahnya dengan surbannya, baik musim panas ataupun musim dingin. Kalau musim panas, nutup wajah agar supaya pasir ya yang berterbangan itu nggak kena ke wajah. Kalau musim dingin, jelas untuk supaya lebih hangat. Jadi menutup wajah itu memang kebiasaan dari orang-orang Arab. Tetapi kata Rasulullah, kalau sholat buka, jangan tutup wajah. Perempuan juga begitu. Orang-orang Arab zaman Rasulullah SAW, kalau ia perempuan terhormat pakai cadar. Jadi dulu tandanya orang terhormat nggak terhormat, kalau terhormat pakai cadar, tutup wajah. Nah, tapi kalau salat buka. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaan sekarang, naha Rasulullah ini, larangan Rasulullah ini, apakah makruh atau haram? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kata Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Majmu', apa kata Imam Nawawi? Wa yukrahu ayyusallir rajul mutalassiman. Kata Imam Nawawi, makruh hukumnya seseorang sholat menutup wajahnya atau menutup tangan ke mulutnya, mutalassiman. Artinya, kalau kata Imam Nawawi, menutup wajah itu hukumnya makruh, bukan haram. Dan ini menjadi kesepakatan ulama. Coba kita lihat kitab Kasfus Saja, karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitab Kasfus Saja, menutup wajah itu bagian dari makruh as-salat, yang dimakruhkan di dalam salat, tidak membatalkan salat. Jadi bagaimana hukum menutup wajah? Hukumnya adalah makruh. Kalau ada orang tanya bagaimana hukum memakai masker saat salat, hukumnya adalah makruh. Tapi itu adalah hukum dasarnya. Bagaimana dengan saat sekarang ini? Saat pandemi saat ini? Itu yang jadi pertanyaan. Karena itu, mari kita simak sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam Sahih Muslim yang berbunyi, Iza tasa'aba ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu menguap. Nah, kata Rasulullah nih, kalau di antara salah seorang di antara kita menguap, fal yumsik yadahu ala fihi, maka hendaklah dia meletakkan tangannya di mulutnya. Fa inna syaitan yadkhul. Kalau enggak diletakkan nanti setan masuk. Berdasar hadis ini, maka kita pahami bahwa ternyata meletakkan tangan di mulut itu kalau dalam keadaan-keadaan tertentu hukumnya malah menjadi sunnah. Contohnya kapan? Ketika sedang menguap. Jadi kalau kita menguap dalam salat, ya kita sunnah meletakkan tangan. Walaupun itu menutup mulut kita. Artinya, dalam keadaan normal nggak terjadi apapun, hukumnya makruh. Tapi kalau dalam keadaan tertentu, hukumnya malah sunnah. Seperti dalam keadaan menguap. Lalu hari ini bagaimana? Ketika keadaan pandemi saat ini, maka tergantung kepada keadaan kita. Maka tergantung keadaan di mana kita. Ya. Ingat, sebuah kaidah fikih mengatakan al-karahah tazulu bil hajah. Sesuatu yang makruh bisa menjadi mubah, bisa menjadi boleh hukumnya dengan keadaan, dengan sebuah kebutuhan. Artinya kalau saat itu butuh pakai masker, umpama butuh menutup wajah, maka pada saat itu makruhnya hilang, hukumnya menjadi mubah. Maka karena itu pada saat ini, dalam keadaan pandemi saat ini, hukum memakai masker itu dalam sholat adalah mubah. Menutup wajah pakai masker dalam sholat berjamaah di masjid pada saat ini, hukumnya adalah mubah. Boleh-boleh saja. Bahkan, ia bisa menjadi mustahab. Kapan mustahabnya? Jika seandainya kita umpama lagi sakit. Agar kita tidak menebarkan virus kepada orang lain, ataupun kita bisa terkena virus oleh orang lain, maka pada saat itu kita sunnah hukumnya pakai masker dalam sholat. Bahkan dalam keadaan tertentu bisa jadi wajib. Kalau itu bisa mengganggu orang lain, bisa menyakiti perasaan orang lain. Umpama dalam sebuah masjid, kan banyak tuh sekarang ada pengumuman-pengumuman di masjid, yang nggak pakai masker dilarang masuk masjid.
Maka kalau keadaannya seperti itu, maka malah kita harus pakai masker. Maka karena itu, jika kita berada di zona merah umpama, jika kita berada dalam keadaan sakit, jika dalam keadaan-keadaan tertentu, maka hukum memakai masker pada saat ini adalah sunnah. Kalau enggak, dalam keadaan ya mungkin orange lah gitu, maka berarti hukumnya mubah. Tapi kalau dalam keadaan normal, maka hukum memakai masker, menutup wajah baik dengan tangan atau apapun, hukumnya adalah makruh. Tapi tidak sampai kepada haram ataupun membatalkan salat kita. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan membawa kebaikan untuk kita semua dan tidak ada lagi yang bertanya-tanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.